Pertempuran Surabaya. Sinopsis: pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi mendarat di Surabaya. Brigade ini adalah bagian dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Jenderal D.J. Houghton. Mereka mendapat tugas dari Panglima Avni untuk melucuti serdadu Jepang yang menyelamatkan para interniran Serikat. Kedatangan mereka diterima secara enggan oleh pemerintah Jawa Timur yang dipimpin oleh Gubernur RMTA Suryo. Setelah diadakan pertemuan antara wakil-wakil pemerintah RI dengan Brigjen AWS Malabi pada 26 Oktober malam, satu peleton dari Field Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyergapan ke bandara Kalisosok. Mereka akan membebaskan Kolonel Hoyer, seorang kolonel angkatan laut Belanda dan kawan-kawannya. Tindakan Inggris dilanjutkan pada keesokan harinya dengan menduduki Pangkalan Udara Tanjung Perak, kantor pos besar, gedung Internatio, dan objek-objek vital lainnya. Pada pukul 17.00 tanggal Agustus 1945, tempat yang terakhir adalah gedung Bank Internatio di Jembatan Merah. Gedung ini masih diduduki pasukan dan pemuda-pemuda masih menggempungnya. Setibanya di tempat ini terjadi insiden. Pemuda-pemuda menuntut agar pasukan Malabi menyerah. Malabi tidak bisa menerima tuntutan itu. Tiba-tiba terdengar tembakan dari dalam gedung yang dilakukan oleh pasukan Inggris. Pemuda-pemuda membalas di tengah-tengah keributan dan kekacauan itu. Para anggota Kontak Biru mencari perlindungan sendiri. Malabi menjadi sasaran para pemuda. Dia ditusuk dengan bayonet dan bambu runcing. Pengawal-pengawal melarikan diri. Malabi terbunuh. Mansur menulis surat kepada Gubernur Syria yang isinya ia menuduh bahwa gubernur tidak menguasai keadaan. Seluruh kota telah dikuasai oleh para perampok. Mereka menghalang-halangi tugas serikat. Akhirnya ia mengancam bahwa ia akan menduduki kota Surabaya untuk melucuti gerombolan yang tidak mengenal tertib hukum, serta memanggil gubernur menghadap. Dalam surat jawabannya tanggal 9 November 1945, Gubernur Surya membantah semua tuduhan Mansur. Surya mengutus Presiden Sudirman dan Ruslan Abdul Ghani untuk menyampaikan suratnya. Pihak Inggris menyampaikan pada utusan dua surat. Satu diantaranya berisi ultimatum kepada bangsa Indonesia di Surabaya. Ultimatum itu bertanggal 9 November 1945. Ultimatum itu isi dan maknanya dirasakan pengkhianatan terhadap martabat dan harga diri bangsa Indonesia. Isi pokoknya adalah pihak bahasa Inggris membalas kematian Malabi yang dianggap sebagai tanggung jawab rakyat Surabaya. Ultimatum disertai instruksi yang menuntut bahwa semua pemimpin Indonesia, pemimpin pemuda, kepala polisi, kepala pemerintah harus melapor pada tempat dan waktu yang ditentukan dengan meletakkan tangan mereka di atas kepala dan kemudian menandatangani dokumen yang disediakan sebagai tanda menyerah tanpa syarat. Bagi pemuda-pemuda bersenjata, diharuskan menyerahkan senjatanya dengan berbaris serta membawa tanda bendera putih. Batas waktu yang ditentukan adalah pukul 6 tanggal 10 November 1945. Bila tidak diindahkan, Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatan darat, laut, dan udara pada tanggal 9 November pukul 5 sore, mengundang semua unsur kekuatan rakyat yang terdiri dari Komandan TKR, PRI, BPRI, Tentara Pelajar, Polisi Istimewa, PPI, PTKR, TKR, Laut untuk berkumpul di markas Pregolan 4. Kota Surabaya dibagi dalam 3 sektor pertahanan. Garis pertahanan tentukan dari Jalan Jakarta, tetapi penempatan pasukannya agak mundur ke belakang, ke Kerembangan, Kapasan, dan Kedungcoek. Garis kedua di sektor Viaduk. Garis ketiga di daerah Darmo. Bagian 3 sektor meliputi sektor Barat, Jimber Tengah, dan Jimber Timur. Sektor Barat oleh Kiat. Sektor Tengah dipimpin oleh Kretarto dan Marhadi, sedangkan sektor Timur dipimpin oleh Kadin Prawiro Diharjo. Sementara itu, radio pemberontakan dan yang utama membakar semangat juang rakyat. Siaran ini dipancarkan dari Jalan Mawar nomor 4. Dan sudah batas waktu ultimatum, serikat habis, keadaan semakin eksplosif. Kontak senjata pertama terjadi di Perak yang berlangsung sampai jam 6 sore.
Inggris berhasil menguasai garis pertama dari pertahanan kita. Gerakan pasukan Inggris terselai dengan pemboman yang ditujukan pada sasaran yang diperkirakan menjadi tempat pemutusan pemuda. Supaya yang digempur oleh Inggris itu berhasil dipertahankan oleh para pemuda hampir 3 minggu lamanya. Sektor demi sektor dipertahankan secara walaupun pihak Inggris mempergunakan senjata-senjata modern dan berat. Pertempuran yang terakhir di Gunung Sari pada 28 November 1945, namun perlawanan secara sporadis masih dilakukan. Markas pertahanan Surabaya dipindahkan ke desa Lebani Waras yang terkenal dengan nama Markas Kali.